Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya masih akan melanjutkan bahasan tentang trigonometri. Ini merupakan pertemuan yang ke-6. Sementara pertemuan yang ke-5 saya sudah membahas sudut rangkap, ya, sin 2 alfa, cos 2 alfa, tanggen 2 alfa beserta pengembangannya. Kemudian pada kesempatan ini yang saya akan bahas adalah perkalian antara sinus dan kosinus. Ya, bisa perkalian sinus dengan sinus, bisa perkalian kosinus dengan kosinus, bisa perkalian sinus kalikan kosinus, bisa juga perkalian kosinus dikalikan sinus. Jadi ada 4 rumus perkalian antara sinus dan kosinus. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, bahwa rumus ini hasil pengembangan dari rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ya, itu hasil pengembangan antara rumus jumlah dan selisih dua sudut. Akan saya tunjukkan di sini bahwa rumus 1, 2, 3, 4 ini merupakan pengembangan dari rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ya, ini rumusnya. Nah, akan saya tunjukkan ini. Ya. Rumus ini. Nah, jadi ini dikembangkan. Saya tulis karena nanti akan saya tutup kembali. Itu ada cos begitu. Alfa, tidak nampak pada layar. Saya tampakkan pada layar seperti ini, ya. Nah, cos alfa plus beta itu sama dengan cos alfa cos beta kurangi. Jadi sin alfa sin beta. Kalau ada cos alfa min beta itu sama dengan cos alfa cos beta, ini tambah sin alfa sin beta. Ya, saya tutup kembali bahwa rumus perkalian sinus dan kosinus itu pengembangan, salah satunya adalah rumus yang saya tulis tadi. Ya, seperti itu. Nah, ya, jauh di belakang. Ya, ini akan saya tunjukkan itu, ya. Ini kalau saya kenai operasi tambah gitu dengan cara eliminasi, maka ini akan hilang. Sesuatu yang sama tandanya berlawanan pasti hilang. Maka ini nanti ini adalah cos alfa plus beta tambah ini, berarti ini sama dengan ditambah cos alfa min beta sama dengan ini sesuatu yang sama. Ada 2, cos alfa cos beta, cos alfa cos beta, sesuatu yang sama dijumlah jadinya 2 cos alfa cos beta. Ya, seperti itu. Maka ini nanti kalau saya taruh begini 2 cos alfa cos beta pasti sama dengan cos alfa plus beta begitu ditambah cos alfa min beta. Kalau kedua-dua saya bagi 2, ini jadinya cos alfa cos beta sama dengan setengah begitu. Dari cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Ya, itulah akhirnya terbentuk rumus yang kedua itu.
terbentuk rumus yang kedua. Cuma dibalik, cos alfa min betanya di depan itu sama saja. Sama saja itu maksudnya. Ya, itu menghasilkan rumus yang kedua ini itu. Jadi ini itu menghasilkan rumus yang kedua. Dan ini terbukti bahwa dengan mengembangkan dua rumus ini terbentuk rumus baru, yaitu rumus kedua perkalian sinus dengan perkalian kosinus dengan perkalian kosinus. Kosinus kalikan kosinus menghasilkan seperti ini. Kalau nampak di layar sebelah kiri itu seperti nomor 2. Nah, kemudian berikutnya saya tulis kembali. Saya tulis kembali ini berikutnya. Ini ada cos alfa plus beta. Ini yang katakanlah yang pertama. Ini yang kedua. Cos alfa plus beta itu kan sama dengan cos alfa, cos beta dikurangi sin alfa, sin beta. Kan gitu. Kemudian cos alfa min beta itu sama dengan cos alfa, cos beta tambah kalau min, nah, tambah sin alfa, sin beta. Kalau ini saya kenai operasi kurang, maka ini sesuatu yang sama kan, sesuatu yang sama dengan ini. Kalau dikurangi maka habis. Nah, maka di sini nanti ini kan dikurangi, berarti ini dikurangi ini. Berarti apa? Cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta sama dengan, hati-hati, ini sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama. Dikurangi dengan tanda yang sama, sama negatif, maka nanti akan hasilnya min 2 sin alfa sin beta. Nah itu. Nah, ini nanti min 2 sin alfa sin beta ini berarti sama dengan cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta. Kalau kedua ruas saya bagi min 2, saya bagi min 2, maka ini sin alfa sin beta sama dengan min setengah dikalikan cos alfa plus beta min cos alfa min beta. Yaitu rumus yang ini nanti menghasilkan rumus yang pertama. Jadi kalau ini sama ini diproses dihubungkan dengan jumlah menghasilkan rumus kedua seperti nampak sebelah kiri itu cos kalikan cos. Nah, itu cos kalikan cos sama dengan ini. Kemudian yang kalau ini sama ini, kalau ini sama ini itu dihubungkan dengan min, maka menghasilkan rumus yang pertama di sebelah kiri itu. Ya, nah yang sudah saya jelaskan ini merupakan pengembangan dari rumus sebelumnya akan melahirkan rumus berikutnya. Itulah belajar matematik jangan hanya sekedar menghafal rumus, tapi kita harus tahu proses terbentuknya rumus sehingga kita nanti bisa mengembangkan rumus-rumus yang kita ketahui itu. Ya, tuh rumus 1 dan 2 terbukti di sini. Kemudian berikutnya rumus yang ketiga sama 4 itu adalah pengembangan dari rumus ini. Perhatikan ini. Rumus 3 dan 4 pada jumlah dan selisih 2 sudut. Ya, akan saya tunjukkan. Akan saya tunjukkan pengembangan. Nah ini. Itu yang ketiga itu kalau ada sin itu sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Tuh, rumus yang ketiga. Rumus yang keempat, sin alfa min beta itu sama dengan
sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Ini nanti kalau ditambah gitu akan menghasilkan rumus yang ketiga. Nah, rumus perkalian sinus dan kosinus yang ketiga. Nah, itu silakan nanti diproses sendiri. Saya hanya memberikan langkah awal. Nah, biar kalian terampil, nah, kalian lanjutkan. Jadi nanti kalau ini ditambah dengan proses yang sama seperti yang di awal, menemukan rumus 1, 2 tadi, maka nanti akan menemukan rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga. Ya. Tetapi kalau ini nanti, kalau ada ini dilanjutkan ya, akan menemukan rumus yang ketiga ini. Kalau ada sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta, sementara itu sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Kalau ini nanti saya hubungkan dengan min, akan menghasilkan rumus yang keempat. Ya, silakan itu dilanjutkan. Nanti akan menemukan rumus yang keempat. Jadi kalau dihubungkan tambah, akan menghasilkan rumus yang ketiga, seperti nampak pada layar itu. Nah, tetapi nanti kalau ini saya kurangi, maka akan lahir rumus yang keempat. Ini nanti rumus keempat. Ini akan lahir rumus ketiga. Ya, ini akan lahir rumus keempat pada perkalian sinus dan kosinus. Ya. Nah, untuk aplikasinya saya berikan contoh sebagai berikut. Contoh sebagai berikut. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Ya, contohnya sebagai berikut. Ya. Ya, ini contohnya. Ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu di situ itu yang A, itu 2 cos 45 derajat cos 15 derajat tanpa menggunakan kalkulator, alat bantu lainnya, kita disuruh menghitung-hitung. Ya. Nah, maka ini saya kerjakan. Ingat rumus cos kalikan cos. Cos kalikan cos itu berarti rumus berapa tadi cos kalikan cos? Soal sudah saya tulis, bisa geser. Cos dengan cos itu rumus kedua. Rumus kedua itu kalau ada cos alfa dikalikan cos beta itu sama dengan setengah dikalikan cos alfa min beta, di situ ditambah cos alfa plus beta. Nah, ini tuh bisa ditulis setengah. Yang jumlah saya taruh depan. Cos alfa plus beta plus cos alfa min beta. Sama saja. Jadi itu sama saja. Gitu ya. Nah, berarti itu menggunakan rumus itu. Cos 45 derajat gitu, yang ini. Nah, yang itu cos 45 derajat. Cos 15 derajat. Ini alfanya itu 45, betanya itu 15, maka jadinya setengah katanya gitu. Cos alfa plus beta berarti 45 plus 15 berarti cos 60 derajat. Karena jumlahnya 45. 45 tambah 15. Alfanya 45, betanya 15. Berarti alfa plus beta ya 45 ditambah 15 ini. Ditambah cos alfa kali alfa dikurangi beta.
alfanya 45, betanya 15, berarti 45 dikurang 15, 30 derajat. Ya. Berarti sama dengan setengah, cos 60 itu setengah. Sementara cos 30 itu setengah akar 3. Ternyata ini setelah dihitung seperti ini, menghasilkan ini. Nah, berarti ini sama dengan 2, begitu, dikalikan cos 45, cos 15, cos 45 dikalikan cos 15. Jadi setelah dihitung sama dengan ini. Berarti kalikan setengah, dikalikan setengah, plus setengah akar 3. Ya, 2 kalikan setengah itu 1, dikalikan ini tetap. Berarti setengah ditambah setengah akar 3. Itu contoh A itu merupakan contoh rumus nomor 2. Cos dikalikan cos. Ya. Kemudian berarti ini nanti kita gini. Ini itu tadi sama dengan ini. Dan gitu kan. Diproses dengan ini tadi. Berarti akhirnya hasilnya sama dengan ini. Kenapa 2? Karena ada 2 di sini. Ya. Gitu. Sekarang yang B. Sorry. Nah, yang B. Nah, yang B. Yang B itu soalnya adalah 4 sin 172,5. 4 sin 172,5 derajat. Begitu. Sin 37,5 derajat. Nah, sama dengan, nah, sin dikalikan sin, maka kita menggunakan rumus, ini karena soalnya sudah saya tulis, saya geser. Sin kalikan sin berarti rumus yang pertama. Sin kali sin itu rumus yang pertama. Ya. Sin dengan sin rumus yang pertama. Ya, sini. Sin dengan sin. Di situ katanya yang pertama itu sin alfa dikalikan sin beta itu sama dengan, kalau itu ditulis setengah begitu, dikalikan cos alfa min beta min cos alfa plus beta begitu. Ini kalau minnya saya keluarkan, ini jadi plus, jadi taruhnya depan cos alfa plus beta. Jadi ini kena min karena minnya saya taruh di depan. Jadi ini min cos alfa min beta. Jadi ini itu bisa ditulis seperti ini. Nah, sekarang kita mencari sin, itu kan, sin 172,5 derajat dikali sin 37,5 derajat. Berarti apa? Ini itu alfanya sama dengan 172,5, betanya ini sama dengan 37,5. Kan gitu. Maka kalau diproses katanya sana min setengah cos, katanya kalau dari situ cos alfa plus beta. Berarti alfanya itu adalah 172,5, betanya 37,5. Alfa plus beta dihitung. Ditambah 172,5, 37,5. Nah, ditambah. Ini 0 nyimpan 1, ini 0 nyimpan 1, ini 11 nyimpan 1 jadi 2. Oh, berarti alfa plus betanya 172,5 ditambah 37,5 itu sama dengan 200. Ini koma ini ya. 10 derajat. Nah, min cos begitu. Alfa min beta. Alfanya 172,5, betanya 37,5, dihitung. 172,5, 37,5 dikurangi, habis, koma. Ini ngambil 1, 12 diambil 7, 5. 6 diambil 3, 3. Oh, 135. 135 derajat. Nah, seperti itu.
Nah, ingat, ini nanti berarti sama dengan min setengah, begitu. Cos 210, ingat. Dengan bantuan ruas garis. Ini 360, ini 180, ini 0. Nah, karena cos 210 itu di kuadran ketiga, maka min. Nah, cos. Nah, 210 itu yang paling dekat di antara bertiga ini adalah 180. Selisihnya adalah 30, berarti 30. Baca. Cos 135 itu berada di kuadran kedua. Cosnya negatif, kena negatif jadi positif. Nah, jadi positif. Nah, 135 itu dekat dengan 120, ini cos. 135 itu dekat dengan 180. Selisihnya adalah 45. Berarti 45 derajat. Ingat, dengan menggunakan bantuan ruas garis. Berarti sama dengan min setengah. Cos 30 itu setengah akar 3. Kena min berarti min setengah akar 3. Sementara cos 45 itu sama dengan setengah akar 2. Ya. Inilah. Jadi ini itu setelah dihitung ini tadi menghasilkan ini. Nah, berarti sama dengan karena ini ada 4, berarti itu 4. 4 itu karena memang dari sininya. Sementara ini tadi dihitung dengan menggunakan rumus ini akhirnya menghasilkan ini. Nah, dikalikan min setengah begitu kurung min setengah akar 3 begitu ditambah setengah akar 2. Dah, saya singkirkan ini. Jadi ini itu menghasilkan ini. Menghasilkan itu. Nah, maka ini diproses sama dengan begitu 4 dikalikan min setengah itu kan min 2. Dikalikan min setengah akar 3 plus setengah akar 2. Nah, min 2 dikalikan min setengah akar 3 itu akar 3. Gitu. Min 2 dikalikan min setengah akar 2 itu min akar 2. Jadi ini itu hasilnya sama dengan itu. Ya, seperti itu. Ya. Itu contoh yang kedua, sin kali sin menggunakan rumus yang pertama. Rumus yang pertama. Kemudian contoh berikutnya, silakan yang C itu menggunakan rumus. Nah, kalau C itu kan sin kalikan cos. Rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga. Kemudian, tetapi kalau itu yang D, karena kan yang AB itu dalam derajat. C juga dalam derajat. Saya tinggalkan dulu itu. Kan. Saya mengerjakan yang D. Saya mengerjakan yang D. Yang C silakan kalian kerjakan. Yang C kalian kerjakan. Sekarang saya mengerjakan yang D. D itu kalau cos begitu. Pi per 4 sin pi per 12 ini bisa saya tulis sin pi per 12 dikalikan cos pi per 4 komutatif A kalikan B sama dengan B kalikan A sama. Kalau sudah saya balik ini berarti menggunakan rumus formula yang kebablasan. Nah, kalau dia sin kalikan cos berarti menggunakan yang ketiga. Menggunakan yang ketiga. Nah, bagaimana aplikasi yang ketiga? Nah, seperti ini yang ketiga. Yang ketiga itu berarti sin alfa dikali cos beta itu sama dengan setengah, itu bisa dibalik karena penjumlahan itu komutatif. Sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Ya. Berarti kalau ada cos pi per 4, sin pi per 4, sin gitu,
pi per 4. Cos pi per 4 itu berarti sama dengan setengah. Nah, sin siapa? Alfa plus beta. Alfanya ini kan adalah, alfanya ini adalah pi per 4. Betanya ini, ini cos, ini per 12. Per 12, sorry, per 12. Nah, ini pi per 12, sin pi per 12. 12 ini. Nah, satu di bawah aja. Ini sin pi per 12 cos pi per 4 sama dengan. Berarti ini alfanya sama dengan pi per 12, betanya adalah pi per 4. Maka itu hasilnya katanya setengah dikalikan sin alfa plus beta. Berarti pi per 12 ditambah pi per 4. Saya hitung di sini. Nah, pi per 12 ditambah pi per 4. Saya samakan penyebutnya berarti pi per 12 ditambah 3pi per 12. 3pi per 12 itu sama dengan pi per 4. Saya samakan penyebutnya. Pi per 12 ditambah 3pi per 12 itu sama dengan 4pi per 12. 4pi per 12. 4pi per 12 itu sama dengan 4 dibagi 12. Ini 4 dibagi 12. Ini. Nah, ini sama dengan sepertiga nantinya. Berarti sama dengan sepertiga pi. Plus sin sekarang. Alfa min beta. Alfanya itu pi per 12. Betanya itu pi per 4. Berarti nanti kalau dikurangi begitu. Dikurangi. Ini yang pertama tadi dijumlah. Kalau nanti yang dikurangi, saya taruh di atasnya. Nah, saya batasi. Berarti sama, tinggal ini dikurangi. Pi per 12 dikurangi, kita tadi samakan punya 3pi per 12. Nah, berarti sama dengan min 2pi per 12. Nah, itu berarti sama dengan sin, gitu, sin. Kita hitung sin min 2pi per 12. Min 2pi per 12. Ya. Itu. Ya. Kemudian dilanjutkan. Ingat ini ya, setengah berarti sepertiga pi itu kan sama dengan 60. Karena 180/3. Berarti ini sin 60 derajat. Ingat, ini jadi min sin. Min sin. Sin. Hati-hati di sini itu. Karena sifatnya apa? Dihitung itu. Nah, dihitung begitu. Sifatnya itu, ingat sifatnya itu. Ya, saya tutup. Sin min 2pi per 12 itu sama dengan min sin 2pi per 12. Sifat bahwa sin min X itu sama dengan min sin X. Kan gitu kan, sifat itu. Nah, maka ini sama dengan min sin 1/6pi. 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 Nah, 1/6pi itu adalah 30 derajat. Ini 30 derajat. Ini tuh 30 derajat. Berarti ini nanti sama dengan 30 derajat. Ya. Prosesnya seperti itu. Dimasukkan sekarang. Dimasukkan sekarang. Berarti sama dengan setengah dikalikan. Sin 60 itu setengah akar 2. Sorry, setengah akar 3 maksud saya sin 60 itu. Setengah akar 3. Sin 30 itu min setengah. Ya. Berarti setelah diproses, ini itu setelah diproses menghasilkan ini. Berarti sama dengan itu setengah dikalikan setengah akar 3 min setengah. Dari mana prosesnya? Dari ini tadi. Jadi sin pi per 12, cos pi per 12
dengan menggunakan sin dikalikan cos seperti ini, hasilnya ini. Nah, itu diproses. Berarti sama dengan setengah dikalikan setengah itu seperempat. Seperempat akar 3. Setengah kalikan setengah itu min seperempat. Jadi ini itu sama dengan ini. Setelah menggunakan rumus sin kali cos, terbentuklah jawaban seperti itu. Ya, seperti itu. Itu yang D. Itu yang D. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan yang E. Yang E sekarang. Yang E, soal yang E itu, nah, soal yang E. Ya. E itu ada sin pi per 9 dikalikan sin 2pi per 9 dikalikan sin 4pi per 9. Nah, maka rumus yang ada, satu dulu soalnya. Ya. Di situ itu yang E itu adalah sin pi per 9. Pi per 9 dikalikan sin 2pi per 9 dikalikan sin 4pi per 9 sama dengan berapa? Ya. Saya geser karena sudah saya tulis. Nah, ini dipecah menjadi begini. Jadi pecah begini. Itu dipecah menjadi dalam kurung sin pi per 2 pi per 9 dikalikan sin 2pi per 9, ini diproses dulu begitu. Baru dikali sin 4pi per 9. Ya, jadi yang kurung diproses dulu. Yang kurung itu diproses dulu. Ya, prosesnya bagaimana? Nah, seperti ini prosesnya. Diproses dulu itu. Ya. Diproses dulu untuk yang di dalam kurung ini. Proses dulu. Nah, prosesnya ingat di situ sin kali sin. Berarti menggunakan rumus yang pertama. Sin kalikan sin itu. Nah, itu sin alfa begitu dikalikan sin beta itu sama dengan setengah di situ itu cos alfa min beta begitu dikurangi cos alfa plus beta. Nah, ini itu bisa ditulis min setengah, minnya saya keluarkan, berarti ini jadi plus, saya taruh di depan. Cos alfa plus beta begitu min cos alfa min beta. Nah, jadinya itu. Jadinya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini diproses yang sin pi per 4, sin 2pi per sin pi per 9, sin 2pi per 9 menggunakan rumus ini. Nah, berarti sama dengan itu sin pi per 9 dikalikan sin 2pi per 9. Ini diproses dulu ya ini. Katanya sama dengan min setengah dikalikan min setengah dikalikan. Ini itu alfanya. Analog dengan alfanya. Ini itu betanya ini betanya. Katanya apa min setengah cos alfa plus beta. Alfa plus beta. Alfa plus beta, alfanya pi per 9, betanya 2pi per 9. Pi per 9 ditambah 2pi per 9 sama dengan
cos 3 pi per 9 dikurangi cos selisih pi per 9 dikurangi 2 pi per 9 berarti min pi per 9. Nah, seperti itu. Ya. Di proses ini berarti sama dengan min setengah dikalikan. Nah, ini itu nilainya kan 3 pi per 9 itu adalah sepertiga pi. Sepertiga itu 60 derajat. Ya. Berarti cos 60 itu sama dengan setengah. Nah, ini proses itu setengah. Karena 3 pi per 9 itu sama dengan sepertiga pi. Sepertiga pi itu berarti sama dengan 180 dibagi 360. Berarti cos 60 itu sama dengan setengah. Nah, sementara ini sifat cos min pi, ingat, cos min X itu kan sama dengan cos X. Jadi min itu tidak pengaruh. Berarti min cos pi per 9. Jadi yang ini diproses dengan menggunakan ini tadi, hasilnya sama dengan ini. Ini. Ya. Biarkan sekarang ini. Saya tulis di situ. Berarti sama dengan ini tadi diproses dengan menggunakan aturan ini menghasilkan ini. Nah, berarti min setengah begitu dalam kurung setengah min cos pi per 9 dikalikan sin 4 pi per 9. Ya. Kenapa? Karena ini tadi diproses. Ini tadi diproses menghasilkan ini. Dari mana? Ya dari ini tadi. Dah. Itu. Dah. Berikutnya kita kalikan satu persatu. Distributif. Ini nanti kan sama dengan min setengah. Min setengah dikalikan ini kalikan ini. Setengah kalikan sin 4 pi per 9 begitu min ini sin 4 pi per 9 ini kali ini dikalikan cos pi per 9. Ya. Ini kali ini menghasilkan ini kali ini menghasilkan itu. Ya. Nah, ini perlu kesabaran. Nah, sekarang yang saya proses adalah ini. Ini yang saya proses. Ini diproses. Nah, dengan menggunakan rumus apa? Berikut ini. Jadi memproses ini. Itu siapa? Sin kalikan cos. Ini kan sin dikalikan cos. Sin dikalikan cos berarti menggunakan rumus ketiga. Perhatikan sebelah kiri. Rumus ketiga itu. Rumus ketiga itu kalau ada sin gitu alfa cos alfa kan sama dengan setengah, itu bisa saya bolak-balik. Nah, rumus ketiga itu sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Ya. Ini rumus ketiga. Kenapa? Karena itu proses sin 4 pi per 9 cos pi per 9. Berarti sin kalikan cos. Sin kalikan cos. Nah, ini berarti nanti sin 4 pi per 9 dikalikan cos pi per 9. Ini kan alfanya analog dengan 4 per 9 pi. Kemudian, ini beta ini. Beta. Betanya sama dengan pi per 9. Sama dengan setengah begitu sin. Alfa plus beta. 4 pi per 9 ditambah pi per 9 adalah 5 pi per 9. Ditambah alfa min beta. Alfanya 4 pi per 9. Betanya itu pi per 9. 4 pi per 9 dikurangi per 9 itu sama dengan 3 pi per 9. Sin begitu. Sin ini sin 3 pi per 9. Dari mana?
Itu rumusnya adalah sin alfa min beta. Alfanya 4pi per 9, betanya pi per 9. 4pi per 9 dikurangi pi per 9 ya 3pi per 9. Sin itu. Sin. Nah, ini saya proses. Nah, berarti ini itu menghasilkan setengah ini. Dan ini saya jadikan derajat, berarti nanti sama dengan setengah. Nah, kali pi itu kan sama dengan 180. 180 dibagi 9 itu adalah 20. 20 dikalikan 5, berarti ini sin 100 derajat. Kalau dikonversi menjadi derajat. Plus sin, ini juga gitu. Pi per 9 itu kan sama dengan 180 derajat dibagi 9 itu kan 20. 20 dikalikan 3, 60 derajat. Ya, 60 derajat. Saya tulis berarti itu sama dengan min setengah, begitu. Set, begitu. Nah, setengah lagi, tadi setengah, sin, berapa tadi ini? Sin 4pi per 9. Nah, ini jadikan derajat, jadinya sin 4pi, pi itu 180 derajat dibagi 92, berarti ini 80 derajat. Nah, min, hati-hati, ini setengah, ini tadi diproses, sin 4pi per 9, cos pi per 9, diproses menghasilkan ini. Berarti ini nanti menghasilkan sin 100 derajat plus sin 60 derajat. Nah, begitu. Nah, ya. Berikutnya kita proses. Ingat, ini sin 100 derajat itu. Sin 100 derajat itu kan sama dengan sin 180 dikurangi 80 derajat, kan gitu kan. Nah, ini jawabnya adalah min sin 80 derajat. Dari mana? Pakai rumus apa? Sin A, rumus ini berarti apa ini? Dijabarkan. Kenapa kok sama dengan ini? Ya sin 180 derajat, cos 80 derajat, min cos 180 derajat, sin 80 derajat. Sin 180 derajat itu kan 0, berarti ini 0. Cos 180 itu min 1. Cos 180 itu min 1. Min 1. Nah, min 1 dikalikan min, jadi ini plus. Ini tuh 0, cos 180 itu min 1, min 1 dikalikan min, plus, maka 80. Jadi sin 100 itu sama dengan sin 80 derajat. Maka ini ditulis. Pelan-pelan, berarti sama dengan ini dikalikan ini tuh min 1/4, begitu. Sin 80 derajat, begitu. Kemudian ini dikalikan ini, jadi ini kalikan ini gitu, ini dikalikan ini sama dengan plus 1/4 dikali ini tadi sin 100 sama dengan sin 80 derajat. Sin 80 derajat. Kemudian ini itu ditambah sin 60 itu setengah akar 3. Enggak tanpa kurung ini ya, begini. Ini kurung kecil. Ya, diuraikan sekarang. Berarti sama dengan min 1/4 sin 80 derajat ditambah 1/4 ini kali ini sin 180 derajat, begitu. Ini kali ini plus 1/8 akar 3. Nah, seperti itu. Ya, ini tentunya hilang karena sama. Hilang. Maka ini nanti hasilnya akan sama dengan ini 1/8 akar 3. Jadi ini itu saya geser. Ini itu,
Ini itu hasilnya setelah dihitung adalah ini. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, itu pahami. Ya, dipahami. Kemudian soal nomor C tadi, C sama F silakan kalian kerjakan. Jadi C sama F dikerjakan. Dan masih ditambahi dengan ini. Dan masih ditambahi dengan ini. Saya ulangi. C sama F dikerjakan, kemudian ditambahi dengan ini. Ditambahi dengan ini. Ya. Ditambahi dengan itu. Itu yang dikerjakan adalah ini. Ya. Itu. 8 cos 45 dikalikan cos 15, 2 sin 75 dikalikan sin 15, 4 sin 105 dikalikan cos 75, dan seterusnya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini sebagai tugasnya. Ya. Nah, ini tugasnya. Nah, ya. Jadi saya pertegas lagi, tugasnya itu adalah contoh C sama contoh F, kemudian ditambah seperti nampak pada layar sebelah kanan. Ya, semoga pertemuan hari ini berakhir sampai di sini. Semoga apa yang saya jelaskan kalian bisa memahami, ya, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.